Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Telah meninggal dunia sebanyak 13 orang dalam sebuah aksi ritual yang terjadi di pantai Payangan pada 13 Februari 2022. Teman-teman semua, hari ini aku akan bertemu dengan sosok spiritual. Mau dan ingin penjelasan beliau, apakah arti sebenarnya dari ritual penenangan diri yang dilakukan di Pantai Payangan itu, apakah dibenarkan dalam dunia spiritual, dan apakah ada kaitannya dengan gunung Kelut yang meletus kemarin yang menyebabkan asap debu vulkanik itu menyebar di sekitaran wilayah. Kejadiannya sama-sama di Jawa Timur. Aku ingin jumpa langsung sama guru spiritual ya, biar kita dengar baik-baik gitu. Apakah ritual penenangan diri di pinggir laut, di pinggir pantai dengan ombak yang besar itu dibenarkan gitu? Ya teman-teman, lihat ya, itu sudah ada guru kita, yaitu Mbah Hilo. Oke. Ayo kita coba kameramen. Mbak Hilo lagi bertapa. Tidak dekat lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hilo, saya hadir di sini Mbak Hilo. Ya, ada apa Mas Den? Boleh saya mendekat? Silakan Mas Den. Siapa kedatangan Mas Den kemari sedang mengganggu pertapaan saya nih? Ya, mohon maaf Mbak Hilo. Ya, Saya izin hadir di sini Mbak Hilo semata-mata karena pemberitaan yang baru semalam Mbak Hilo, di mana 11 orang yang ikut rombongan dalam tujuan yaitu ritual penenangan diri Mbak Hilo yang mengakibatkan korban jiwa berasal dari Padepokan Jemaah Tunggal Jati. Nah, menurut Mbah Hilo, kejadian seperti itu Mbah Hilo, ritual di pinggir laut yang sangat mungkin ombaknya sangat tinggi, dilakukan pada malam hari dan tidak diduga-duga Mbah Hilo 11 orang menjadi korban. Menurut Mbah Hilo gimana? ya. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini Mas Denny menanya kepada saya tentang ritual di Pantai Payangan, begitu Mas Den? Benar. Nah, melakukan ritual yang tanpa ada tujuan. Nah, kalau menurut saya itu Mas Den, itu ritual tanpa tujuan. Bukankah di situ sudah diungkapkan Belo penenangan diri? Kalau namanya penenangan diri itu tanpa tujuan. Orang ya kalau namanya ritual itu ada yang dituntut, ada yang diminta. Nah, di sini contoh saya di sini sedang melakukan ritual. Ritual apa? Ilmu merokok sukmo, meringankan tubuh ya. Kalau mungkin dia di laut, contoh, kalau memang dia ada tujuan ilmu meringankan tubuh. Nah, sehingga dia lulus, dia bisa ngambang di air. Nah, kalau yang dia bilang untuk menenangkan diri itu salah Mas Den. Oke. Oke, yang Mbah Hilo jelaskan ini soal ritual Mbah Hilo. Nah, apakah setiap ritual yang dilakukan di pinggir laut, kita tidak Mbah Hilo tidak bilang nggak ada yang di pinggir laut. Banyak sekali ritual yang saya lihat di pinggir makanya laut. ya Mas Den ya,
orang di pinggir pantai Ratu, pantai selatan mengadakan ritual buat tumpeng, buat sesajen. Tujuannya apa? Agar para nelayan selamat. Nah, begitu. Nah, itu ada tujuannya. Jadi kalau melakukan ritual tanpa tujuan untuk menenangkan diri, kita di rumah saja sudah cukup bisa tenang. Pergi kita beribadah, kalau kita orang muslim ke masjid itu sudah tenang. Kalau kita orang Kristiani ya mungkin pergi ke gereja. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu untuk menenangkan diri. Nah, tapi kalau kita ke laut yang gitu sudah diperingatkan ombaknya besar ya, sampai menginap ibarat sampai 2 malam. Nah, apalagi itu di pantainya kan masih ada untuk yang lebih tinggi lagi di daratnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara yang agak sedikit ekstrim ya, Bro. Ya, itu namanya ya cari penyakit. Malam hari sampai 2 hari 2 malam. Ya, salah besar. Itu salah besar, Mas Den. Oke, Mbak Hilo, ritual apa sajakah yang dibenarkan ketika seorang guru spiritual itu kemudian melakukan ritualnya di pinggir laut? Biasanya ritual apa aja itu? Ya, seperti mensucikan diri. Itu beda sama menenangkan diri. Karena memang perlu air yang suci ya, Mbak. Karena jiwa itu bagaimana ya? Contoh kita ingin memiliki ilmu-ilmu kanuragan ya, seperti itu. Itu pun mungkin ya tidak terlalu yang untuk digulung ombak. Nah, gitu. Kita cara berpikirnya ya logika saja. Itu kan ombak bakalan besar. Jadi ngapain kita cari penyakit turun ke bawah? Nggak mungkin gara-gara hanya di pinggir laut naik kita ke atas sedikit demi keselamatan itu. Kalau untuk menuntut ilmu itu tidak diberi. Nah, kuncinya hatinya. Nah, seperti itu. Saya potong sedikit. Mbak Hilo bilang tadi salah satu ritual yang biasanya pergi ke laut itu adalah mensucikan diri. Nah, mensucikan diri ke laut tentunya lautnya juga dipilih-pilih ya, Mbak. Iya, kita tidak bukan sembarangan. Punya resiko yang tinggi tentunya. Iya, harus apalagi sudah diperingati kan. Toh tujuan tidak ada gitu. Itu namanya menenangkan diri, itu tidak ada tujuan loh, Maden. Kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut orang lain itu ya tidak tahu lah. Tapi kalau saya, kalau namanya ritual itu ada yang saya tuntut. Seperti saya ingin belajar untuk seperti ya itu tadi ya, ilmu meringankan tubuh, merokok sukmo, ilmu apa itu kan banyak itu. Itu semua itu mengadakan ritual-ritual, tempatnya seperti entah di gunung atau di hutan, di gua, seperti itu ya. Jadi itu, Mbak Hilo, kejadian ini kira-kira sudah naas atau karena ketidakbejusan daripada pengurus padepokan Mbak Hilo kira-kira? Mungkin mereka sudah pernah melakukan ini sebelumnya, Mbak Hilo. Sebelumnya, cuman tujuannya kita nggak tahu. Apakah menenangkan diri juga? Yang saya takut beda. Ini sampai 11 orang loh, Mbak Hilo. Rombongan kata dengar sampai 24 orang loh. Yang selamat 3. Begini ya, Maden ya. Kalau menurut saya mungkin dahulunya dia tidak mengadakan ritual penenangan diri. Nah, mungkin ya sehingga selamat. Nah, yang kedua ini yang saya dengar ya baru ini saja saya dengarnya aneh gitu, ritual menenangkan diri. Ya, kalau menurut saya ya wajarlah diri dia sehingga sekarang ini menjadi tenang. Karena apa? Permintaan dianya. Nah, sehingga membuat dia tewas atau meninggal dunia. Mungkin itu yang diminta. Makna menenangkan diri diartikan mungkin sama laut. Ya udah, aku ambil aja nyawanya. Tenang. Bisa jadi ya, ini bisa jadi kita pun tidak mengada-ngada ya. Mungkin Ratu Pantai Selatan ya, mungkin dia sedang meminta seperti itu. Dan mungkin yang para ke situ minta tenang diri. Nah, seperti itu ya. Ini hanya gambaran ya. Jadi penjelasan dari Mbak Hilo menyoal tentang ritual di pinggir laut, pinggir pantai, mungkin perlu dimaknai gitu. Kalau memang perlu sampai ke pinggir laut, pilihlah laut yang tenang. Kemudian jangan mungkin pada malam hari ataupun di mana warga sekitar itu nggak ada gitu ya, Mbak Hilo ya. Iya. Ataupun kalau bisa ya di atas kan itu ada lebih tinggi lagi. Di atas bawah ombak, ibarat ombak yang paling besar masih ada di atasnya lagi. Kalau Mbak Hilo sarani tadi ya, kalau memang kan ada
ada ritual diri, cari aja tempat yang sepi, tempat air yang tenang, bukan kita mau iya. menenangkan diri. Oke. Kalau menenangkan diri ya ginilah jadinya.